Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah peminatan bertemu dengan Ibu Sherly Pratiwi di bab 1 ya. Selamat datang, kalian sudah menjadi siswa kelas 12 IPS. Nah, sekarang ya. Nah, yang pertama, materi yang akan Ibu sampaikan tentunya mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Di antaranya, nah, materi yang akan Ibu sampaikan yang pertama mengenai respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kedua mengenai respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang ketiga respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, yang pertama yaitu mengenai respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya sejak tahun 1945 ya, yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Nah, selama masa kemerdekaan tersebut, bangsa dan negara Indonesia telah banyak melewati banyak rintangan dan tantangan dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, salah satu hal yang paling penting yang mengiringi kemerdekaan Indonesia adalah respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, karena eh, syarat berdirinya sebuah negara salah satunya adalah adanya respon dari bangsa lain gitu ya. Makanya ini diusahakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia sangat mengganggu proses pengakuan Indonesia kalau misalkan Indonesia itu sudah merdeka. Makanya di sini ada hal mengenai kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia menandai berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia pada saat itu. Nah, Jepang yang sebelumnya mendapatkan kekuasaan atas wilayah Indonesia dari Jepang harus rela melepaskan Indonesia karena kalah dari pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Ya, berakhirnya pendudukan Jepang di sini di Indonesia tidak lantas menghentikan bentuk penjajahan di Indonesia, tetapi mengundang keinginan Belanda untuk kembali menguasai dan menjajah Indonesia. Nah, di sini Belanda merupakan negara yang menolak ya kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia. Nah, peristiwa perebutan kembali inilah terjadi pada agresi militer Belanda I pada saat itu dilaksanakan pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Yang pertama, kedatangan tentara sekutu diboncengi oleh Nica. Kemudian yang kedua, kedatangan Belanda berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Nah, ini adalah kedatangan tentara sekutu diboncengi oleh Nica. Yang pertama, semenjak Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, secara hukum tidak lagi berkuasa di Indonesia seharusnya ya. Jadi, pada 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia yang bertugas melucuti tentara Jepang. Nah, disinilah akan tetapi sekutu secara diam-diam membawa orang-orang Nica yakni pegawai-pegawai pada saat itu bangsa Indonesia curiga dan akhirnya menimbulkan pertikaian. Nah, kedatangan Belanda atau Nica berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia dan di sini berusaha mempersenjatai kembali ya yaitu tentara kerajaan Belanda, kemudian menghapuskan sekutu seiring sering membuat huru-hara ya di situ. Kemudian pasti rakyat Indonesia tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu yang melakukan agresi militer pertama maupun agresi militer kedua.
Nah, di sini tentunya masuknya pasukan sekutu ke Indonesia ya dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk kembali menguasai dan menjajah Indonesia pada saat itu ya. Makanya di sini eh, pasukan Belanda masuk Indonesia untuk membentuk negara persemakmuran yaitu Hindia Belanda melalui NICA ini yaitu Netherlands Indies Civil Administration ya. Jadi pihak Belanda juga menyertakan pasukan militernya untuk mengawal NICA dan menjaga keamanan di Indonesia. Nah, tindakan dan strategi awal NICA ini dan pasukan militernya adalah menduduki kembali pusat pemerintahan Indonesia yang dulu pernah dikuasai oleh Belanda yaitu wilayah Jakarta. Jadi, sementara itu Van Mook melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia mengenai hubungan politik untuk membentuk negara persemakmuran namanya Hindia Belanda. Nah, hal ini dilakukan Belanda karena Belanda menganggap bahwa Indonesia masih merupakan wilayah jajahan Belanda setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Makanya banyak sekali perlawanan bangsa Indonesia terhadap kembalinya Belanda. Jadi di sini pemerintah Indonesia dengan tegas. Nah, di sini ya menginginkan pihak Belanda untuk keluar, meninggalkan Indonesia dan mengakui kemerdekaan sekaligus kedaulatan negara Indonesia. Nah, di sini di pihak lain juga Belanda tidak memberikan respon yang positif dan tidak mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, karena Belanda memiliki tujuan untuk apa? Untuk tetap membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda. Nah, keputusan pihak Belanda inilah jelas-jelas mendapat tantangan ya. Eh, tantangan dan reaksi keras dari bangsa Indonesia. Makanya bangsa Indonesia yang telah mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar ya, tidak ingin dijajah lagi oleh pihak asing. Makanya di sini perbedaan pandangan dan tujuan antar bangsa Indonesia dan Belanda tidak melahirkan kesepakatan sehingga muncul perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk apa? Untuk mengusir penjajahan Belanda dari bumi Indonesia. Makanya adanya beberapa konfrontasi dan pertempuran yang terjadi di antara tentara Indonesia dengan pasukan Belanda, yaitu inilah pertempuran kelima pertempuran yang memang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengembalikan kembali persemakmuran Indonesia. Kemudian yang pertama yaitu adanya pertempuran Surabaya, di situ kemudian yang kedua ada pertempuran 5 hari di Semarang, ketiga pertempuran Ambarawa, keempat pertempuran Medan Area, dan kelima adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu agresi militer Belanda pertama. Simpan dan keluar. Adanya persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 ya antara Indonesia dengan Belanda. Tetapi Belanda mengingkari perundingan ini dengan melakukan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, isi perjanjian Linggarjati di antaranya adalah Belanda mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa. Belanda sudah harus pergi meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal itu ya, kemudian di bulan Januari 1949. Nah, ini adalah isi pokok perundingan Linggarjati. Pada waktu agresi militer Belanda pertama, dalam agresi militer pertama ini, walaupun Belanda berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan RI, akan tetapi secara politis
RI naik kedudukannya di mata dunia. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Belanda itu sendiri melanggar hak yang memang sudah dimiliki oleh Indonesia, bahwa Indonesia itu sudah jelas-jelas sudah memproklamasikan kemerdekaan. Seharusnya tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, tentunya khususnya Belanda. Tujuan Belanda pada agresi militer pertama. Yang pertama di bidang politik, ada pengepungan ibu kota RI dan penghapusan RI dari peta. Ya, jadi menghilangkan secara de facto Republik Indonesia. Yang kedua di bidang ekonomi, adanya perebutan daerah-daerah penghasil bahan makanan, yaitu di daerah beras, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur, dan bahan ekspor perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera, serta pertambangan dan perkebunan di Sumatera. Kemudian ada di bidang militer, adanya penghapusan TNI di sini ya. Kemudian ini adalah keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu agresi militer Belanda kedua. Belanda mengingkari perjanjian Renville. Kemudian yang kedua, pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 6, Belanda melancarkan agresinya yang kedua, dengan menggempur ibu kota RI, yaitu di Yogyakarta. Dalam peristiwa ini, pimpinan-pimpinan RI ditawan oleh Belanda. Mereka adalah Presiden Soekarno, wakil presidennya yaitu Muhammad Hatta, kemudian Syahrir sebagai penasehat presiden, dan sejumlah menteri termasuk menteri luar negeri yaitu Agus Salim. Nah, respon PBB, ya mohon maaf, ini respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih respon Dewan Keamanan PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri? Nah, peranan PBB di sini pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda kepada Dewan Keamanan PBB. Nah, dalam sidang ini, sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 dikeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak dan untuk menyelesaikan pertikaian melalui cara damai. Nah, di sini menindaklanjuti ajakan PBB untuk menyelesaikan dengan cara damai, maka Republik Indonesia menugaskan Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim sebagai duta yang berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, Sultan Syahrir ini menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dengan Belanda, jalan satu-satunya adalah adanya komisi pengawasan dalam pelaksanaan resolusi keamanan ini. Nah, agresi militer Belanda I ini kemudian mendapatkan berbagai reaksi keras dari dunia internasional. Nah, bahkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyuruhkan bahwa konflik bersenjata harus dihentikan. Nah, akhirnya terjadi gencatan senjata antara kubu Belanda dan kubu Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1947. Nah, setelah gencatan senjata dilakukan, Dewan Keamanan PBB memprakarsai dibentuknya Komisi 3 Negara yang beranggotakan Amerika, Australia, dan Belgia. Nah, KTN ini untuk membantu menyelesaikan konflik Belanda-Indonesia dengan mengadakan perjanjian Renville. Nah, keberadaan KTN ternyata tidak dapat menghentikan upaya Belanda untuk menguasai dan menghancurkan kekuatan bangsa Indonesia. Nah, pada Desember 1947, Belanda kembali melakukan agresi militer kedua dengan sasaran utamanya yaitu ibu kota Republik Indonesia yang sebelumnya telah dipindahkan ke Yogyakarta. KTN juga berhasil mempertemukan Indonesia Belanda dalam suatu perundingan yang berlangsung pada tanggal 8 Desember. Nah, akibat dari perundingan Renville, wilayah RI semakin sempit dan kehilangan daerah-daerah yang kaya karena diduduki oleh Belanda. Nah, sebab ketiga kali ini
akan membahas tentang respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, momentum perjuangan terbesar bangsa Indonesia setelah mengalami penjajahan akhirnya tercapai setelah Presiden Soekarno membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, tapi kemerdekaan ini sifatnya masih de facto dan sepihak yang disahkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga untuk menjadi sebuah negara yang sah, negara Indonesia perlu mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau secara de jure. Nah, terlebih lagi setelah Jepang kalah perang dari Sekutu terjadi kekosongan pemerintahan. Nah, di sini sedangkan Sekutu juga menurunkan pasukannya beserta pasukan Belanda, nah, memasuki Indonesia kembali. Sehingga jelaslah bahwa bangsa Indonesia memerlukan pengakuan dan dukungan dari negara lain untuk mengesahkan berdirinya negara Republik Indonesia. Makanya di sini negara mana saja Kak yang mendukung dan memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia. Ini adalah respon dari berbagai negara, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Nah, kita lihat sekarang siapa saja negara yang mendukung mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu negara Mesir, yang kedua negara Australia, yang ketiga negara India, keempat negara Suriah, yang kelima negara Libanon, keenam negara Irak, yang ketujuh negara Vatikan, dan yang terakhir adalah negara Palestina. Nah, yang di bawah ini adalah negara yang satu-satunya menolak bahwa Indonesia itu sudah merdeka, yaitu negara Belanda. Nah, Belanda ini bahkan melakukan agresi militer pertama dan agresi militer kedua dan ingin membentuk persemakmuran Hindia Belanda di Indonesia. Bagaimana sih respon negara internasional? Yang pertama kita lihat negara Mesir. Nah, pengakuan pertama kali bagi Indonesia secara de facto ya, secara de jure ya, secara de jure didapatkan dari negara Mesir. Jadi Mesir merupakan negara yang terletak di bagian timur laut benua Afrika. Mesir merupakan negara berbentuk republik dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya, jadi kesamaan unsur agama inilah yang juga menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Makanya di sini ada persamaan agama. Kemudian yang kedua, adanya senasib sepenanggungan yang dimana Mesir pernah dijajah oleh bangsa asing. Kemudian yang ketiga, banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Keempat, banyaknya masyarakat Indonesia yang kerja di Mesir. Jadi negara Mesir sangat merespon positif atas tercapainya kemerdekaan negara Indonesia. Makanya di situ Mesir memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan dan membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk. Nah, jadi itulah latar belakang kenapa Mesir itu bisa mendukung kemerdekaan Indonesia. Berikut proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir. Nah, yang pertama adanya peranan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan Zain Hasan. Nah, kemudian ada juga di Irak, di Imran Rashidi, dan di negara Arab lainnya peranan mahasiswa ditunjukkan dengan
menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Nah, yang kedua, adanya delegasi Indonesia pertama RI di Mesir pada tanggal 7 April 1946. Nah, utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Nah, Suwandi ini datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap Liga Arab karena telah memberikan dukungan pada kemerdekaan RI dan akan tetap mendukung sampai RI benar-benar diakui kemerdekaannya. Simpan dan keluar. Yang ketiga, pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Panitia pusat yang diketuai oleh Haji Agus Salim punya peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan RI bisa diakui. Nah, Haji Agus Salim ini juga gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Dari Kairo, Haji Agus Salim meneruskan misinya ya ke Suriah, kemudian ke Irak dan Lebanon untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab dan Yaman, kemudian dilanjutkan oleh Haji Rashidi. Nah, di sini juga ada hal yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Nah, hal ini juga merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia karena sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. Kemudian ini ada bentuk dukungan dari Mesir itu sendiri ya. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Kemudian 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan Indonesia yaitu yang diwakili oleh Agus Salim dan Mesir oleh Fahmi Nursi Pasha, pengakuan secara de jure mendirikan KBRI. Nah, Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian adanya pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Kemudian adanya pemutusan hubungan diplomatik ya dan juga pembentukan perangkat tahanan. Nah, resolusi yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah yang pertama pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab. Kemudian yang kedua pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda. Ketiga, pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal buatan Belanda itu sendiri. Kemudian menentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi. Nah, ini adalah respon India. Nah, India ini sendiri memang sangat merespon baik juga terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang latar belakangnya kenapa sih India itu merespon baik ya? Latar belakangnya di sini pada tahun 1946 Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras ketika India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Nah, bentuk dukungannya yang pertama yaitu mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2, kemudian membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB, kemudian yang ketiga pelaksanaan konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20 sampai 25 Januari 1949. Australia ya, latar belakangnya Australia ya, latar belakangnya yang pertama kedekatan wilayah secara geografis. Jadi kita negara tetangga ya dengan Australia. Kemudian pemerintah Australia waktu itu dikuasai oleh buruh dan pada saat itu menguasai atau mendukung Indonesia. Suriah. Nah, ini ada Suriah ya. Pada tahun 1947, perwakilan Suriah di PBB, nah Faris Al-Khairi mendiskusikan dengan
Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan polisionil atau agresi Belanda terhadap Indonesia. Nah, dukungan diplomatik telah terbangun secara eee, tepat dan cepat pada tahun 1949. Libanon ya. Sekarang negara Libanon. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Libanon dimulai dengan pengakuan Republik Indonesia oleh Presiden Libanon yaitu Bihara El Khairi pada 29 Juli 1947. Nah, hubungan diplomatik secara resmi didirikan pada tahun 1950. Nah, pada pertengahan tahun 1950-an, Indonesia mendirikan kantor perwakilan mereka di Beirut, namun ditutup pada tahun 1976 karena perang saudara di Libanon. Nah, pada tahun 1995, Libanon mendirikan kedutaan mereka di Jakarta dan membalas Indonesia di tahun berikutnya. Indonesia mendirikan kedutaan mereka di Beirut pada tahun 1996 dan konsulat jenderal di Tripoli pada tahun 1997, nah terbesar kedua di Libanon. Nah, selanjutnya ini negara Irak, ya. Irak, terjalin hubungan Indonesia-Irak mengacu pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak. Nah, hubungan diplomatik ini didirikan pada tahun 1950. Indonesia memiliki kedutaan besar di Baghdad, sementara Irak memiliki kedutaan besar di Jakarta. Nah, kedua negara adalah anggota gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam. Makanya di sini Irak sangat mendukung sekali, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Irak kuno dan Kepulauan Indonesia yang terhubung ke jalur sutra maritim perdagangan Samudra Hindia. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Irak menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun eh, tersebut, kemudian telah menandatangani sekitar 15 perjanjian untuk meningkatkan hubungan bilateralnya. Nah, ini ada, negara Vatikan yang satu-satunya negara Eropa yang, mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan berbentuk monarki dan diperintah oleh Uskup Roma yaitu Paus. Nah, perhatian Vatikan terhadap Indonesia telah, meningkat sejak Indonesia masih dikuasai, eee, oleh Jepang ya. Nah, adanya faktor Vatikan menguasai kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada 3 faktornya ya. Yang pertama Jepang merampas gereja Katolik jadi, di sini pada saat itu, gereja-gereja Katolik pada saat masa pendudukan Jepang, dirampas ya, kemudian, di sinilah, simpatik dari Vatikan itu berada. Kemudian yang kedua perjuangan seorang pribumi yaitu uskup Katolik Semarang bernama MGR Albertus Sogiapranata. Yang ketiga yaitu adanya falsafah kedua negara yang anti ateisme, perdamaian dunia, kemudian, adanya kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan antar umat dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia nih.
Suriah. Nah, ini ada Suriah ya. Pada tahun 1947, perwakilan Suriah di PBB, nah Faris Al-Khairi mendiskusikan dengan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan polisionil atau agresi Belanda terhadap Indonesia. Nah, dukungan diplomatik telah terbangun secara eh, tepat dan cepat pada tahun 1949. Libanon ya. Sekarang negara Libanon. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Libanon dimulai dengan pengakuan Republik Indonesia oleh Presiden Libanon yaitu Bihara El Khairi pada 29 Juli 1947. Nah, hubungan diplomatik secara resmi didirikan pada tahun 1950. Nah, pada pertengahan tahun 1950-an, Indonesia mendirikan kantor perwakilan mereka di Beirut, namun ditutup pada tahun 1976 karena perang saudara di Libanon. Nah, pada tahun 1995, Libanon mendirikan kedutaan mereka di Jakarta dan membalas Indonesia di tahun berikutnya. Indonesia mendirikan kedutaan mereka di Beirut pada tahun 1996 dan konsulat jenderal di Tripoli pada tahun 1997, nah terbesar kedua di Libanon. Nah, selanjutnya ini negara Irak. Ya, Irak terjalin hubungan Indonesia-Irak mengacu pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak. Nah, hubungan diplomatik ini didirikan pada tahun 1950. Indonesia memiliki kedutaan besar di Baghdad, sementara Irak memiliki kedutaan besar di Jakarta. Nah, kedua negara adalah anggota gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam. Makanya di sini Irak sangat mendukung sekali proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Irak kuno dan Kepulauan Indonesia yang terhubung ke jalur sutra maritim perdagangan Samudra Hindia. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Irak menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun eh, tersebut, kemudian telah menandatangani sekitar 15 perjanjian untuk meningkatkan hubungan bilateralnya. Nah, ini ada negara Vatikan yang satu-satunya negara Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan berbentuk monarki dan diperintah oleh Uskup Roma yaitu Paus. Nah, perhatian Vatikan terhadap Indonesia telah meningkat sejak Indonesia masih dikuasai eh, oleh Jepang ya. Nah, adanya faktor Vatikan menguasai kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada 3 faktornya ya. Yang pertama Jepang merampas gereja Katolik. Jadi di sini pada saat itu gereja Katolik pada saat masa pendudukan Jepang dirampas ya. Kemudian disinilah simpatik dari Vatikan itu berada. Kemudian yang kedua perjuangan seorang pribumi yaitu Uskup Katolik Semarang bernama MGR Albertus Sogia Pranata. Yang ketiga yaitu adanya falsafah kedua negara yang anti ateisme, perdamaian dunia, kemudian adanya kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan antar umat dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia nih.
Libanon ya. Sekarang negara Libanon. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Libanon dimulai dengan pengakuan Republik Indonesia oleh Presiden Libanon yaitu Bihara El Khairi pada 29 Juli 1947. Nah, hubungan diplomatik secara resmi didirikan pada tahun 1950. Nah, pada pertengahan tahun 1950-an, Indonesia mendirikan kantor perwakilan mereka di Beirut, namun ditutup pada tahun 1976 karena perang saudara di Libanon. Nah, pada tahun 1995, Libanon mendirikan kedutaan mereka di Jakarta dan membalas Indonesia di tahun berikutnya. Indonesia mendirikan kedutaan mereka di Beirut pada tahun 1996 dan konsulat jenderal di Tripoli pada tahun 1997, nah terbesar kedua di Libanon. Nah, selanjutnya ini negara Irak ya. Irak terjalin hubungan Indonesia-Irak mengacu pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak. Nah, hubungan diplomatik ini didirikan pada tahun 1950. Indonesia memiliki kedutaan besar di Baghdad sementara Irak memiliki kedutaan besar di Jakarta. Nah, kedua negara adalah anggota gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam. Makanya di sini Irak sangat mendukung sekali proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Irak kuno dan Kepulauan Indonesia yang terhubung ke jalur sutra maritim perdagangan Samudra Hindia. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Irak menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun eh, tersebut, kemudian telah menandatangani sekitar 15 perjanjian untuk meningkatkan hubungan bilateralnya. Nah, ini ada, negara Vatikan yang satu-satunya negara Eropa yang, mengakui keme Nah, ini ada, negara Vatikan yang satu-satunya negara Eropa yang, mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan berbentuk monarki dan diperintah oleh Uskup Roma yaitu Paus. Nah, perhatian Vatikan terhadap Indonesia telah meningkat sejak Indonesia masih dikuasai, eee, oleh Jepang ya. Nah, adanya faktor Vatikan menguasai kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada 3 faktornya ya. Yang pertama Jepang merampas gereja Katolik jadi, di sini pada saat itu, gereja-gereja Katolik pada saat masa pendudukan Jepang, dirampas ya, kemudian, di sinilah, simpatik dari Vatikan itu berada. Kemudian yang kedua perjuangan seorang pribumi yaitu uskup Katolik Semarang bernama MGR Albertus Sogiapranata. Yang ketiga yaitu adanya falsafah kedua negara yang anti ateisme, perdamaian dunia, kemudian, adanya kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan antar umat dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia nih.
Selanjutnya, negara terakhir yang mendukung, negara Indonesia itu memang sudah merdeka, yaitu negara Palestina. Negara Palestina merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang juga memberikan dukungan dan pengakuan secara langsung atas kemerdekaan Indonesia. Dukungan, eee, dari Palestina tersebut diwakili oleh ulama dan mufti besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Jadi beliau adalah mufti besar Palestina. Rakyat Palestina melalui mufti besar yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini secara terbuka menyampaikan dukungan dan memberikan ucapan selamat atas kemerdekaan bagi Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jepang melalui radio Berlin berbahasa Arab pada tanggal 6 September 1944. Nah, berita yang disiarkan oleh radio selama 2 hari berturut-turut tersebut juga dimuat pada harian Al-Ahram ya. Jadi di Mesir. Setelah seruan dari mufti Palestina tersebut, maka negara-negara Arab yang digawangi oleh Mesir memberikan pengakuan resmi atas kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia pada tahun 1949. Nah, di sini bahkan dukungan ini telah dimulai setahun sebelum Soekarno-Hatta. Nah, benar-benar mengklaimkan kemerdekaan RI. Jadi ya seorang yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, Muhammad Ali Taher, yaitu seorang saudagar kaya Palestina, bahkan spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata, terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia. Nah, setelah itu dukungan dari negara-negara, khususnya negara-negara di Liga Arab itu sendiri mengalir deras. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton dan memperhatikan pelajaran hari ini, yaitu mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetap semangat belajar dan jangan pantang menyerah, dan tentunya dengan belajar sejarah hari ini, Ibu mengharapkan bahwa kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya tidak melupakan peristiwa-peristiwa sejarah, karena peristiwa sejarah yang sudah dialami oleh bangsa Indonesia tentunya berpengaruh terhadap kehidupan masa kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.